Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kunci Hidup, tempat di mana Anda bisa mendapatkan bimbingan lengkap tentang berbagai tata cara ibadah dalam Islam. Di sini, kami menyediakan panduan sholat lengkap, perawatan jenazah mulai dari memandikan hingga menguburkan, cara membersihkan najis, mandi junub, dan masih banyak lagi. Semoga konten yang kami sajikan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan amalan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, berikan like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membersihkan lantai yang terkena najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah, Islam mengajarkan kita menjaga kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Di antara hal yang paling penting diperhatikan adalah menjaga kesucian lantai dari najis. Berikut ini adalah tata cara bagaimana cara membersihkan lantai dari najis. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sahabat muslim, menurut ulama ahli fikih, najis adalah setiap hal menjijikkan yang dapat mencegah keabsahan sholat. Najis dibagi menjadi 3. 1. Najis mughalladhah, najis berat. 2. Najis mutawassithah, najis sedang. 3. Najis mukhaffafah, najis ringan. Najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang ditimbulkan dari anjing, babi, dan anak hasil persilangan dari salah satu hewan tersebut. Misalnya, anak hasil persilangan anjing dan kambing, maka hukum anaknya adalah najis mughalladhah. Najis mukhaffafah adalah najis yang dihasilkan dari kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan baru mengkonsumsi air susu ibunya saja. Sedangkan najis mutawassithah adalah najis yang bersumber dari selain kedua hal tersebut. Dari ketiga kategori tersebut, najis digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Najis ainiyah, yaitu najis yang terdapat salah satu sifat najis yang meliputi rasa, bau, atau warnanya. 2. Najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak ada warna, rasa, maupun baunya. Sahabat muslim hafidhakumullah, sebelum menyucikan najis, kita perlu melihat najis apa yang akan kita bersihkan. Masing-masing dari najis mempunyai tata cara menyucikan yang berbeda-beda. Tata cara membersihkan najis mukhaffafah. 1. Ketiga sifat najis, baik berupa bentuk fisik najis, bau, maupun rasa, harus dihilangkan terlebih dahulu. 2. Setelah najis hilang, cukup memercikkan air ke lantai yang terkena najis. Contoh, cara menghilangkan najis air kencing bayi laki-laki sebagai berikut. 1. Hilangkan air kencing dengan cara mengelapnya menggunakan tisu, kain, atau benda sejenis. 2. Bekas najis dilap berulang kali sampai ketiga sifat najis hilang. 3. Setelah air kencing hilang, percikkan air di lantai yang terkena najis secara merata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yughsalu min baulil jariyati, wa yurashu min baulil gulami." Artinya, air kencing bayi perempuan disucikan dengan menyiramnya, dan air kencing bayi laki-laki disucikan dengan dipercikkan air. Hadis riwayat Abu Dawud. Tata cara membersihkan najis mutawassithah. Tata cara menyucikan najis mutawassithah atau najis yang bersumber dari selain hewan babi dan anjing. Cara menyucikannya: 1. Menghilangkan ketiga sifat najis yang meliputi warna, bau, dan rasa najis. 2. Apabila najis sudah tidak ada bentuk fisik maupun sifatnya, maka bisa langsung disiram dengan air suci dan menyucikan seperti air kencing bayi perempuan yang sudah kering sehingga tidak lagi tampak bekasnya. 3. Menyiramkan air ke lantai yang terkena najis dengan air yang suci dan menyucikan. Mari kita praktekkan bagaimana cara menyucikan najis kotoran ayam di atas lantai. 1. Hilangkan material najis ainun najasah dengan kain, tisu, serabut kelapa, atau benda sejenis dengan dibasahi air jika perlu. Hal ini dilakukan berulang kali sampai material najis hilang. 2. Jika material najis susah dihilangkan, bisa menggunakan sabun untuk membantu menghilangkan zat asam pada kotoran. 3. Lap berulang kali sampai bersih sehingga najis yang semula ainiyah berubah menjadi hukmiyah. 4. Siram lantai dengan air seperlunya. Air bilasan yang terakhir kali ini namanya air musta'mal, yaitu air suci namun tidak menyucikan.
Tata cara membersihkan najis mughalladhah. Cara menyucikan najis mughalladhah atau najis yang bersumber dari babi dan anjing adalah dengan 7 kali siraman. Secara teknis, berikut ini cara menyucikannya. 1. Hilangkan najis dari lantai. 2. Cuci lantai sampai bersih. Jika lantai sudah bersih, maka hal ini baru dihitung 1 kali cucian. 3. Ulangi cucian 6 kali. 4. Salah satu dari 7 cucian tersebut, salah satu air yang digunakan untuk menyucikan dicampur dengan tanah. Berikut ini contoh menghilangkan lantai yang terkena jilatan anjing. 1. Hilangkan najis bekas jilatan anjing dengan menggunakan kain, tisu, atau benda sejenis. 2. Setelah najis hilang, siramkan lantai tersebut dengan menggunakan air suci 7 kali. 3. Salah satu air yang dibuat untuk menyuci dicampuri dengan tanah. Rasulullah SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyusilahu sab'a marratin ulahunna biturabi." Artinya, sucinya tempat air seseorang di antara kalian jika dijilat anjing ialah dengan dicuci 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan debu tanah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Muslim hafidzakumullah, demikian ini tata cara membersihkan najis dari lantai. Semoga bermanfaat dan dapat menjadikan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.